bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you, the place that no eye has ever seen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok genap ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Batu Loncatan Masalah Transportasi Berpola Maksimum. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah transportasi, yang dimana masalah transportasi dengan pola maksimum yang akurat ini mengacu pada metode untuk menentukan solusi optimal dalam pengalokasian sumber daya dari beberapa sumber daya ke beberapa tujuan, dengan memaksimalkan efisien, biaya, atau sumber daya untuk mencapai akurasi yang maksimal. Metode berikut digunakan. 1. Formulasi masalah transportasi diberikan sumber supply, kapasitas yang tersedia di setiap sumber S1, S2, sm. Tujuan domain, kebutuhan di setiap tujuan D1, D2, D3. Biaya transportasi C per J, biaya per unit untuk mengirim barang dari SI ke DJ. Minimalkan total biaya transportasi yang dirumuskan sebagai misal Z sama dengan seluruh MI sama dengan 1, seluruh NJ sama dengan 1, CIJ dikali XIJ, dengan XIJ di mana jumlah barang yang dikirim dari SI ke DJ. Total barang yang dikirim dari setiap sumber tidak memiliki kapasitas. Seluruh NJ sama dengan 1, XIJ lebih kecil dari SI di setiap I. 2. Total barang yang diterima untuk setiap memenuhi kebutuhan, di mana seluruh MI sama dengan 1, XIJ lebih besar dari DJ untuk setiap J. Selanjutnya metode solusi dengan pola maksimum. A. Menentukan solusi awal atau initial feasible solution. Gunakan metode berikut untuk menentukan solusi awal yang mendekati optimal. Metode least cost method atau biaya, pilih JIJ atau biaya terkecil terlebih dahulu, alokasikan XIJ sebanyak mungkin hingga batasan terpenuhi, kemudian pindah ke biaya terkecil berikutnya. Selanjutnya contoh masalah transportasi. Data sumber atau supply, gudang A 20 unit, gudang B 30 unit. Tujuan atau domain, kota 1 10 unit, kota 2 20 unit, kota 3 15 unit. Biaya transportasi CIJ. Dan bisa dilihat dari tabel-tabel berikut ini dan langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Gunakan least cost method. Pilih alat CIJ dengan biaya terkecil CIJ kurang 1 dan alokasikan 15 unit. Yang kedua, pindahkan ke jalur berikutnya CIJ di min 2 dan alokasikan 20 unit. Alokasikan sisa 10 unit ke jalur CIJ min 3. Hasil solusi awal. 1. X12 sama dengan 20, X21 sama dengan 10, X23 sama dengan 15. Yang kedua, total biaya 20 kali 2 ditambah 10 kali 3 ditambah 15 kali 1 sama dengan 85. 2. Optimasi dengan modif. Hitung potensi VI dengan VJ untuk setiap jalur. Yang kedua, evaluasi nilai AIJ untuk jalur kosong X yang memenuhi semua batasan. Dan di sini kita juga bisa memakai cara kedua. Metode solusi dengan pola maksimum. A. Menentukan solusi awal atau initial feasible solution. Gunakan metode berikut untuk menemukan solusi yang mendekati optimal. Pilih CIJ biaya terkecil terlebih dahulu, alokasikan XIJ sebanyak mungkin hingga batasan terpenuhi, kemudian pindahkan ke biaya terkecil berikutnya. Contoh masalah transportasi. Data masalah. 1. Sumber atau supply.
gudang A 20 unit, gudang B 30 unit. Tujuan atau diameter kota 1 10 unit, kota 2 25 unit, kota 3 15 unit. Biaya transportasi JIJ yaitu bisa dilihat kota 1 gudang A 5, kota 2 gudang A2, kota 3 dengan gudang A4, kota 1 gudang B dengan kota 1 3, gudang B kota 2 6, dan kota 3 1. Langkah 1, solusi awal dengan metode Let's Cost. 1. Pilih jalur dengan biaya transportasi kecil, mulai dari C23 sama dengan 1 atau dari gudang B ke kota 3. Alokasikan X23 sama dengan 15 sesuai permintaan kota ketiga. Sisa kapasitas gudang B dibanding 30 kurang 15 sama dengan 15. 2. Pilih jalur terkecil berikutnya, C12 sama dengan 2 atau dari gudang A ke kota 2. Alokasikan X12 sama dengan 20 atau sesuai kapasitas gudang A. Sisakan permintaan kota 2 25 min 20 sama dengan 5. 3. Pilih jalur berikutnya, C21 sama dengan 3 atau dari gudang B ke kota 1. Alokasikan X21 sama dengan 10 atau sesuai permintaan kota 1. 2. Sisa kapasitas gudang B 15 min 10 sama dengan 5. 4. Alokasikan sisa X22 sama dengan 5 dari gudang B ke kota 2. Hasil alokasi awal yaitu gudang A kota 1 0, kota 2 20, kota 3 0, gudang B kota 1 10, kota 2 5, kota 3 15. Jadi selanjutnya langkah kedua, hitung total biaya awal. Jadi J sama dengan 0 dikali 5 ditambah 20 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah 2 10 dikali 3 ditambah 5 dikali 6 ditambah 15 kali 1. Jadi hasilnya ialah J sama dengan 0 ditambah 40 ditambah 0 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 15 sama dengan 115. Langkah ketiga ialah optimasi dengan metode Modi. Hitung potensi atau buka kurung UI dan VJ. Untuk jalur yang terisi, buka kurung XIJ kurang dari 10, gunakan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Mulai dari UA sama dengan 0, UA ditambah V2 sama dengan 2 menuju V2 sama dengan 2, UB ditambah V1 sama dengan 3, VB sama dengan 1, VB ditambah V3 sama dengan 1, V2 sama dengan 0. Yang terakhir UB ditambah V2 sama dengan 6 menuju V2 sama dengan 5. Jadi konfirmasi mencocokkan. Kedua ialah evaluasi biaya baru atau segitiga IJ. Untuk jalur kosong atau XIJ sama dengan 0, hitung segitiga 3 IJ sama dengan CIJ dikurang UI ditambah VJ. Segitiga 11 sama dengan 5 dikurang 0 ditambah 3 sama dengan 2. Segitiga 13 sama dengan 4 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 4. Terakhir segitiga 22 sama dengan 6 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ketiga, uji optimalisasi. Karena semua segitiga IJ kurang dari 0, solusi sudah optimal. Jadi, hasil akhir adalah distribusi barang. Jadi, kota 1, gudang A 0, gudang B 10, kota 2, gudang A 20, gudang B 5, kota 3 ialah gudang A 0, gudang B 15.
Jadi, total biaya optimal sama dengan J sama dengan 115. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.